Halo semuanya. Selama ini kita belum berkenalan. Kenalin, nama gue Anas Akbar, dari Bima, Pulau Sumbawa, ujung timurnya NTB ya. Dan sekarang gue berkarir di pendakian Gunung Rinjani. Gue mendaki Gunung Rinjani atau aktif mulai mendaki Gunung Rinjani di tahun 2009. Sebenarnya gue itu nggak ada basic mendaki gunung, tapi karena mental dan fisik gue sebagai anak pulau yang ada di Bima, jadi gue mempunyai itu gitu. Dari Bima gue ke Pulau Lombok pada saat itu 2008, kuliah di salah satu universitas ternama, Universitas Undrang. Itu salah satu kampus yang favorit, yang selalu dimimpikan sama masyarakat NTB khususnya. Jadi Sumbawa, Bima, Dompu maupun Lombok bersaing untuk masuk di kampus tersebut. Di sini gue mau mencerita ya, awal mula bagaimana gue terlibat di pendakian Gunung Rinjani. Keterlibatan gue di pendakian Gunung Rinjani diajak sama abang gue, Abang Abdu, salah satu guide profesional di Gunung Rinjani. Saat itu gue nggak ada kegiatan, jadi gue butuh pemasukan di luar dari bulanan gue yang dikirim sama orang tua di Bima. Gue ikutlah dan diajak oleh abang gue untuk naik Gunung Rinjani di saat itu. Pertama gue naik Gunung Rinjani, gue kira naik gunung itu ya seperti gue naik bukit-bukit yang ada di kampung gue gitu. Jadi nggak ada persiapan apapun. Gue saat itu naik gunungnya cuma pakai sandal jepit, celana training, pakai sarung. Wow, ternyata di atas dingin banget cuy, sumpah dingin banget. Itu pertama kali gue naik gunung. Itu peserta dari Singapura sekitar 15 orang. Wah. Dan saat itu gue mulai suka dan tertarik dan ingin belajar tentang Gunung Rinjani. Bukan sekedar belajar naik gunung aja, tapi di situ gue belajar tentang etika, terus melayani tamu, mempersiapkan makan, logistik, tempat tidurnya, dan lain sebagainya. Dan gue juga belajar etika berbusana ketika kita menjemput tamu datang jemput di bandara. Gue belajar. Dan salah satu pendakian gue yang paling berkesan, pendakian Gunung Tambora di tahun 2016. Itu pendakian yang sangat-sangat berkesan dan pendakian sangat spesial yang membuat gue bangga. Kenapa gue bilang begitu? Peserta sekitar 15 orang kalau nggak salah. Yang gue bawa saat itu mantan menteri
pertanian masa-masanya SBY, Pak Anton Apriantono. Terus yang kedua, istri gue sekarang salah satu pesertanya. Jadi alhamdulillah gue mendapatkan jodoh itu diseleksi sama yang di atas, sama diseleksi sama alam gitu. Gue benar-benar beruntung bisa mendapatkan istri yang begitu baik, yang begitu sabar menghadapi gue. Gue anak kampung, anak pulau, dan bisa menikahi wanita yang soleha, yang terpelajar, yang terpandang, luar biasa. Terima kasih sayang sudah menerima Baba padanya. Kembali ke cerita, mereka pendakian sekitar 3 hari 2 malam. Cuman mereka setelah pendakian ada tour dan lain-lain. Jadi gue bikin overland, start di Bima, finish di Lombok. Di saat itu mereka sempat nggak jadi, soalnya Bima 2016 Desember itu lagi dilanda banjir bandang, banjir yang cukup besar. Gue juga nggak nyangka mereka jadi datang untuk melakukan pendakian Gunung Rinjani. Setelah mereka datang, alhamdulillah mereka juga memberi bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah banjir saat itu. Dan kami melanjutkan perjalanan ngecamp 1 malam di Savana Doroncanga, terus 2 malam di Gunung Tambora, sisanya ke Pulau Satonda, Pulau Moyo, air terjun Mata Jitu, Pulau Kenawa yang ada di Sumbawa, terus snorkeling dan lain-lain. Jadi mereka dari gunung turun ke gunung, saya udah siapin kapal laut untuk mengantar mereka nyebrang dari pulau ke pulau. Jadi benar-benar itu perjalanan yang sangat menyenangkan. Dan gue menikah di 2017, alhamdulillah. Sebelum gue menikah, gue membawa brand atas nama Abdul Volcano. Itu brand punya abang gue. Jadi gue menghandle sosial medianya, gue menghandle websitenya, dan gue yang mengatur semua perjalanan pendakian peserta yang menggunakan jasa Abdul Volcano saat itu. Setelah gue menikah, gue memutuskan untuk membangun brand sendiri, dan istri mensupport, istri mendukung, dan istri bikin websitenya, dan istri bikin PT-nya. Terus muncul ide nama brand tersebut, namanya Time to Rinjani. Itu adalah pure dari ide istri gue. Setelah itu gue mengikuti sertifikasi pemandu wisata gunung se-Indonesia yang diselenggarakan oleh APGI dan Dinas Pariwisata saat itu di Semarang, kalau nggak salah tahun 2019. Alhamdulillah gue lulus seleksinya. Di sana kita dilatih, benar-benar dilatih melayani peserta, etikanya bagaimana, cara bicaranya bagaimana, terus menghadapi masalah di gunung bagaimana, terus kalau ada emergensi bagaimana, dan lain sebagainya. Di sana gue benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat untuk karir gue di pendakian gunung. Terus lambat laun gue punya nama, dan gue mendapatkan tamu dengan brand gue sendiri, dan gue tidak pernah lupa sama jasa abang gue saat itu, Bang Abdul. Ketika gue dapat peserta atau dapat tamu,
abang gue tetap gue terlibatkan, tetap gue suruh ikut dalam pendakian kami kalau saya atau Time to Rinjani mendapatkan tamu. Dan di sini juga gue berterima kasih kepada seluruh teman-teman atau peserta yang pernah menggunakan jasa Abdul Volcano dan Time to Rinjani. Terima kasih banyak sudah mempercayai kami, dan gue berterima kasih juga untuk seluruh tim dari Time to Rinjani telah membersamai Time to Rinjani dari dulu hingga sekarang. Dan gue berharap kebersamaan kita bukan di gunung saja, tapi di luar pendakian kita selalu bersama keluarga, sahabat, saudara, teman, dan mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Tanpa kalian, Time to Rinjani bukan apa-apa sekarang. Dan pendakian gue yang paling berkesan berikutnya dan yang bikin gue bangga baru-baru ini, Oktober 2025, tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Oktober, peserta sekitar 13 orang. Salah satu pesertanya adalah mantan Direktur Utama PLN Indonesia, namanya Pak Nur Tamuji. Terima kasih Pak sudah mempercayai Time to Rinjani untuk melayani Bapak dan teman-teman. Dan di sini saya minta maaf kalau ada salah kata, terus pelayanan kami kurang, terus misalnya kalau ada tim saya makanannya kurang enak atau terlambat melayani bapak-bapak, saya mewakili seluruh tim Time to Rinjani, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Pak Nur ini luar biasa. Di umur 65 tahun dia sudah mendaki gunung tuh dalam negeri sampai luar negeri dia udah mendaki, dan beliau hobi lari juga, dan bersama temannya alumni ITB, wah luar biasa. Itu adalah salah satu panutan buat gue pribadi di masa tua, di umur 65 tahun masih sehat, masih kuat mendaki gunung gitu. Wow, luar biasa. Karir gue di Gunung Rinjani itu sangat-sangat dibilang alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Selama gue servis orang, gue nggak mau setengah-setengah. Gue memastikan ke tim gue jangan sampai ada kekurangan sekecil apapun dari makanan, pokoknya kebutuhan peserta itu gue harus wanti-wanti, jangan sampai ada kekurangan. Buah, teh, kopi, pokoknya kebutuhan peserta lah. Kadang-kadang gue terlibat dari Jakarta, gue terbang ke Lombok, ya kadang-kadang tim gue yang handle. Kalau gue terlibat untuk saat sekarang jarang gue terlibat karena anak gue sekarang udah masuk sekolah SD, yang satu udah masuk TKB, dan sekarang kalaupun gue terlibat mungkin pengeluaran saya pribadi untuk tiket pulang pergi akan ditanggung sama peserta yang menggunakan jasa Time to Rinjani. Kalau benar-benar kalau mereka ingin saya langsung yang menservis mereka, mungkin kadang-kadang kayak kemarin tuh Pandu dan kawan-kawan, mereka kepengen kalau yang menghandle mereka sebagai guide-nya maunya saya. Oke, mereka siap dengan biaya tersebut.
biaya tiket berangkat, tiket pulang. Gue berangkat dan gue selama di sana alhamdulillah nggak ada masalah, semua tamu happy. 13 peserta, 11 orang lolos summit puncak dan 2 orang gugur di letter E. Bagi kalian semua, kalau ingin bertanya-tanya seputar pendakian Gunung Rinjani, silakan. Gue selalu terbuka untuk kalian semua seputar informasi pendakian Gunung Rinjani. Terus kalau ketemu saya di jalan, jangan lupa saling menyapa. Mungkin itu aja kenalan singkat dari saya selaku owner Time to Rinjani. Ingat, nama saya Anas Akbar, biasa dipanggil Anas. Nah, ini pesan gue bagi kalian yang ingin mendaki gunung, khususnya Rinjani. Siapkan fisik dan mental kalian 1 bulan sebelum pendakian. Kenapa begitu? Agar kalian bisa menghindari rawan cedera otot, kram, dan lain sebagainya. Agar kalian bisa mendaki Gunung Rinjani berangkat sehat, pulang sehat. Agar kalian bisa mendaki Gunung Rinjani dalam keadaan aman dan senyaman mungkin. Jadi jangan sampai 1 atau 2 jam pendakian kalian sudah cedera otot, udah capek-capean, udah ngos-ngosan. Kalian sudah mengeluarkan uang banyak, udah bayar trekking organize mahal, tapi kalian tidak bisa menikmati Rinjani yang begitu indah. Kalian mau foto udah malas-malasan, mau ke summit nggak nyampe puncak karena kalian tidak mempersiapkan fisik itu benar-benar proper gitu. Jadi pesan gue, jangan lupa siapkan fisik dan mental kalian. Ingat nih, Rinjani bukan tempatnya pendaki FOMO. Minimal kalian sudah tahu tekniknya, punya pengalamannya, punya triknya. Minimal kalian tahu cara packing barang ke carrier, bisa ngangkat carrier sendiri, dan lain sebagainya. Di gunung itu watak semua manusia itu nggak bisa kita tutupin. Itu udah seleksi alam. Kalau mau tahu watak orang, lihat dia lagi capek, lihat dia lagi mendaki gunung, itu udah kelihatan semua coy. Dan jangan lupa, di gunung banyak cinta cuy. Kenapa gue bilang banyak cinta? Karena kita bisa berbagi sesama. Dan di gunung itu nggak ada titel, nggak ada jabatan, nggak ada nggak ada gelar. Semua nol. Kita semua sama di gunung. Jadi serame-ramenya di gunung itu nggak ada, nol. Begitulah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak. Time to Rinjani, servis elit, mendaki nggak sulit. Salam satu carrier. Time to Rinjani, servis elit.